Pagi itu, matahari bersinar hangat menyapu gang sempit tempat bengkel motor Berkah Jaya berdiri. Tak banyak yang istimewa dari bengkel ini, hanya bangunan kecil berdinding kayu dan atap seng yang sudah berkarat di beberapa sisi. Tapi bagi Ari, pemuda 24 tahun yang mengelolanya, tempat itu adalah dunia kecil yang ia rawat dengan penuh cinta. Ari tinggal bersama ibunya, Bu Ratna, di rumah kontrakan sederhana yang hanya berjarak beberapa langkah dari bengkel. Sejak ayahnya meninggal dunia saat Ari berusia 7 tahun, hidup mereka tak pernah mudah. Namun Bu Ratna membesarkan Ari dengan kasih sayang dan nilai-nilai yang kuat, kejujuran, kesabaran, dan kerja keras. Setiap hari, Ari membuka bengkel sejak jam 7 pagi. Ia mengurus segalanya sendiri, mulai dari menservis motor, mengelap lantai, hingga menerima pelanggan dengan senyum tulus. Tubuhnya kurus, kulitnya kecoklatan karena terbakar matahari, namun matanya jernih, mencerminkan semangat yang tak pernah padam. Meski hanya lulusan SMA, Ari adalah sosok yang haus belajar. Di waktu senggang, ia sering membaca buku-buku bekas tentang mesin dan teknologi otomotif. Malam hari, ketika bengkel tutup, ia mengikuti kursus daring gratis tentang perbaikan, motor modern dan manajemen usaha kecil. Baginya, tidak punya gelar bukan alasan untuk berhenti berkembang. Di mata warga sekitar, Ari dikenal sebagai pemuda baik hati. Ia suka membantu tetangga, tak pernah pilih-pilih pelanggan, dan sering memperbaiki motor orang tua atau mahasiswa dengan harga yang sangat terjangkau, bahkan gratis jika mereka benar-benar kesulitan. Rezeki nggak selalu datang dari uang, ucap Ari suatu kali kepada seorang mahasiswa yang dompetnya kosong. Kadang datang dari doa orang yang kita tolong. Hari itu, seperti biasa, Ari sedang sibuk memperbaiki motor tua milik Pak Jaya, tetangganya. Keringat mengalir di dahinya, tapi ia tetap bekerja dengan tekun. Tiba-tiba, suara mesin mobil menderu cepat dan berhenti mendadak di depan bengkelnya. Sebuah mobil SUV mewah berwarna hitam tampak mencolok di antara deretan motor tua dan rumah. Sederhana, pintu terbuka, dan dari dalam keluar seorang perempuan muda dengan penampilan rapi. Ia mengenakan blus putih bersih, rok selutut, dan high heels yang tampak mahal. Wajahnya cantik, riasannya tipis namun elegan. Dr. Citra, dokter kandungan muda yang bertugas di rumah sakit swasta ternama di kota itu. Ari baru pertama kali melihatnya dari dekat. Biasanya ia hanya melihat Citra sekilas lewat di dalam mobilnya yang tertutup kaca gelap. Tapi hari ini, wajah cantik itu menampakkan kekesalan. "Mas," ucapnya singkat, "motor saya mogok. Saya tinggal di ujung gang. Bisa ke sana sekarang?" Ari langsung berdiri dan mengangguk ramah. "Bisa, Mbak. Sekarang juga saya ke sana." Namun ketika Citra melihat penampilan Ari, kaos lusuh penuh oli, celana robek di lutut, dan tangan hitam karena grease, raut wajahnya berubah sedikit. Ia menatapnya dari atas ke bawah sejenak, seolah ragu apakah Ari cukup layak untuk menyentuh motornya. "Motor saya itu bukan motor murahan ya. Harusnya dikerjakan sama teknisi resmi, bukan, ya, bengkel kampung gini," gumamnya. Pelan tapi cukup jelas untuk didengar Ari tersenyum. Tidak ada nada sinis dalam senyumnya, meski hatinya tersentuh oleh ucapan itu. "Kalau ternyata saya bisa perbaiki dengan baik, gimana Mbak?" Tanyanya santai, tanpa marah. Citra menoleh sebentar, lalu berkata, "Ya, silakan aja dicoba. Tapi, saya nggak janji akan bayar kalau rusak tambah parah." Ari hanya mengangguk sopan. Ia mengambil kotak perkakasnya dan berjalan menuju rumah Citra, yang ternyata terletak di ujung gang kecil tak jauh dari sana. Motornya adalah skuter matic terbaru, tapi dengan suara mesin yang tidak wajar. Dalam waktu 15 menit, Ari berhasil menemukan masalahnya dan memperbaikinya dengan cekatan. "Selesai, Mbak. Coba nyalakan," katanya. Citra mencoba menyalakan motor dan kaget ketika mesin menyala mulus. Ia tampak tidak percaya, lalu melirik Ari sejenak. "Kamu belajar di mana?" tanyanya cepat. "Saya belajar sendiri, Mbak. Dari buku, dari internet," jawab Ari sambil merapikan peralatannya. Citra mengangguk singkat, tapi tidak berkomentar lagi.
Ia mengambil dompet dari dalam mobil dan menyodorkan uang 2 kali lipat dari harga normal servis ringan. "Terima kasih," ucapnya datar, sebelum masuk ke mobil dan pergi begitu saja. Ari menerima uang itu, tapi tidak merasa bangga. Ia justru termenung, bukan karena dihina, bukan karena dianggap remeh, tapi karena ia menyadari sesuatu. Dalam hidup ini, kadang orang hanya menilai dari tampilan luar. Dan ia tidak ingin hidup selamanya dinilai seperti itu. Hari itu, langit di atas bengkel kecilnya tetap cerah. Tapi dalam hati Ari, mulai tumbuh keinginan untuk menunjukkan bahwa nilai seseorang bukan ditentukan dari sepatu mahal atau seragam dokter, tapi dari hati, ketekunan, dan niat untuk terus belajar. Dan entah mengapa, senyum terakhir Citra sebelum mobilnya pergi, meski samar dan nyaris tak terlihat, tertancap dalam ingatannya. Namun bukan senyum itu yang membekas paling dalam di hati Ari, melainkan tatapan meremehkan dari balik kaca mobil mewahnya saat pertama kali mereka bertemu. Tatapan yang mengiris harga dirinya, membuatnya sejenak bertanya pada dirinya sendiri. Apa aku memang hanya pantas dianggap sebelah mata? Hari-hari setelah kejadian itu berjalan seperti biasa. Bengkel tetap buka dari pagi hingga sore, pelanggan tetap datang dan pergi, dan Ari tetap menjadi dirinya yang sederhana. Namun di sela kesibukan dan suara mesin yang berisik, pikirannya sesekali melayang ke sosok dokter muda yang memandangnya seperti ia tak layak, bahkan untuk menyentuh motornya. Bukan karena ia jatuh hati, setidaknya belum, tapi karena pertemuan itu menggugah sesuatu dalam dirinya. Keinginan lama yang sempat padam, membuktikan bahwa hidup bisa berubah, bahwa dirinya punya nilai yang layak dihargai. Beberapa minggu berlalu, Ari kembali fokus pada kursus daring yang ia ikuti secara gratis melalui ponsel tuanya. Ia juga mulai menabung, bukan hanya untuk memperbaiki fasilitas bengkel, tapi untuk membangun sesuatu yang lebih besar suatu hari nanti. Ia bahkan mulai mencicil laptop bekas dari temannya yang kuliah di teknik mesin, agar bisa belajar program desain otomotif. Sementara itu, nama Dr. Citra Maharani semakin sering terdengar. Bukan hanya karena kecantikannya atau profesinya yang terpandang, tapi juga karena ia sering menjadi pembicara dalam seminar kesehatan dan muncul di media lokal. Wajahnya terpampang dalam poster promosi rumah sakit, senyumnya manis dan memancarkan wibawa, jauh berbeda dari sorot matanya saat memandang Ari tempo hari. Lalu suatu sore, ketika hujan turun deras dan bengkel hampir tutup, sebuah mobil hitam berhenti mendadak di depan bengkel Ari. Ari yang sedang membereskan perkakas menoleh dan langsung mengenalinya. Citra keluar dari mobil, kali ini tanpa riasan, tanpa heels tinggi. Rambutnya agak kusut dan wajahnya tampak lelah. Ia memegang perutnya dengan satu tangan dan terlihat sedikit pucat. "Mas, saya butuh bantuan," katanya singkat, suaranya bergetar. Ari segera berlari menghampirinya dan membantu menopang tubuh Citra masuk ke ruang tunggu bengkel yang sederhana. Ia mengambilkan air putih dan meletakkannya di kursi kayu. "Ada apa, Mbak? Sakit?" tanya Ari dengan nada khawatir. "Sakit perut. Kayaknya lambung saya kambuh. Saya baru dari rumah sakit, tapi belum sempat makan dari pagi," jawabnya. Pelan, tanpa berpikir panjang, Ari langsung lari ke warung depan dan membeli semangkuk bubur hangat serta teh manis. Ia meletakkannya di hadapan Citra dan berkata, "Makan dulu, nanti saya antar pulang." Citra menatap Ari, dan untuk pertama kalinya tidak ada lagi kesombongan di matanya. Hanya rasa lelah dan mungkin rasa malu. "Kok kamu repot-repot?" bisiknya. "Karena kamu butuh bantuan," jawab Ari pelan. "Dan karena saya bukan orang yang suka mengingat dendam." Citra terdiam sejenak sebelum akhirnya mulai menyuap bubur perlahan. Malam itu, setelah kondisi Citra membaik, Ari mengantarnya pulang. Di depan rumahnya, sebelum turun dari motor, Citra berkata dengan suara lirih, "Saya minta maaf soal waktu itu. Saya salah." Ari menoleh. "Nggak apa-apa. Semua orang kadang menilai sesuatu dari apa yang terlihat. Saya juga masih belajar buat nggak begitu." Citra tersenyum singkat dan masuk ke rumahnya. Tapi semenjak malam itu, hubungan mereka mulai berubah.
meski belum terlalu kentara. Citra mulai lebih sering mampir ke bengkel, kadang untuk memeriksa tekanan ban, kadang hanya untuk sekadar menyapa. Tapi tetap, interaksinya sangat formal, nyaris dingin, seolah ada benteng yang belum ia izinkan untuk runtuh. Namun suatu pagi, konflik datang tanpa peringatan. Bengkel Ari didatangi seseorang dari Dinas Kesehatan yang mengaku melakukan inspeksi lingkungan. Ada laporan dari warga tentang kebisingan dan polusi dari bengkel tak resmi di gang pemukiman. Ari bingung, karena selama ini tak pernah ada keluhan. Bahkan tetangga-tetangganya selalu memuji karena Ari menjaga kebersihan dan tidak bekerja terlalu malam. Inspeksi itu membuat bengkel Ari diberi peringatan tertulis. Dan jika dalam 2 minggu tidak memenuhi standar yang ditentukan, bengkel bisa ditutup. Ari tertegun. Di tengah usaha membangun mimpi, justru sekarang bengkelnya terancam ditutup. Malam itu ia duduk sendirian di bangku kayu depan bengkel, memandangi papan nama yang mulai kusam. Ibu Ratna keluar dan duduk di sampingnya, menepuk pundaknya lembut. Semua ujian datang bukan untuk menghancurkanmu, nak, tapi untuk menguatkanmu, katanya bijak. Ari mengangguk, mencoba meyakinkan dirinya. Tapi jauh di dalam hatinya, ia bertanya-tanya, siapa yang melaporkannya? Dan kenapa saat ia mulai berjuang lebih keras, justru dunia seakan ingin menjatuhkannya? Ia tidak tahu bahwa dalam bayang-bayang, seseorang diam-diam memperhatikan dan menyadari bahwa pemuda yang dulu pernah ia remehkan sedang menunjukkan siapa dirinya yang sesungguhnya, dan cerita mereka baru saja dimulai. Namun bagi Ari, cerita itu tak dimulai dari tawa atau kehangatan, melainkan dari tekanan yang menggantung seperti awan gelap di atas kepala. Surat peringatan dari Dinas Kesehatan terlipat rapi di saku celana kerjanya, seakan mengingatkan bahwa semua yang ia bangun, pelan-pelan, dengan cucuran keringat dan mimpi sederhana, bisa lenyap begitu saja. 2 minggu. Waktu yang sangat singkat untuk mengubah bengkel kecilnya agar memenuhi standar lingkungan kerja yang ditentukan pemerintah. Ia harus menambah ventilasi, menyediakan sistem pembuangan limbah, menambah alat keselamatan, dan membangun atap permanen. Semua itu butuh uang, tenaga, dan waktu. 3 hal yang tak ia miliki dalam jumlah cukup. Namun malam itu, saat hujan turun perlahan, dan suara azan Isya bergema dari surau kecil di ujung gang, Ari membuat keputusan. Ia tidak akan menyerah. Kalau dunia menutup satu pintu, mungkin sudah saatnya aku belajar mengetuk pintu yang lain, gumamnya. Keesokan harinya, ia mengambil langkah besar. Ia mendatangi salah satu bengkel resmi di kota dan melamar kerja sambilan di sana. Bukan untuk meninggalkan bengkelnya, tapi untuk belajar dan menambah penghasilan. Ia bekerja dari sore hingga malam setelah menutup bengkelnya sendiri. Pagi di bengkel milik sendiri, sore menjadi mekanik magang di bengkel besar. Tubuhnya mulai kelelahan, matanya sering sembab karena kurang tidur, dan tangannya mulai dipenuhi luka-luka kecil. Tapi semangatnya justru menyala lebih terang. Di sela kesibukannya, Ari juga mengajukan proposal bantuan ke beberapa lembaga sosial dan koperasi pemuda. Ia mengetik sendiri proposal itu dari laptop bekas yang sering hang mendadak, mengisi formulir demi formulir, dan mengirimkan ratusan email, meski tak semua dibalas. Bu Ratna, meski khawatir, hanya bisa mendukung dengan doa dan masakan hangat. Setiap malam, sebelum tidur, ia menepuk bahu Ari dan berucap, "Jangan patah ya, nak. Ibu percaya kamu bisa." Namun yang paling tak disangka, bantuan kecil justru datang dari orang yang dulu pernah menatapnya dengan dingin. Suatu sore, saat Ari sedang mengecat ulang dinding bengkel agar terlihat lebih rapi, Dr. Citra datang lagi. Kali ini tidak dengan motor rusak, bukan juga dengan nada tinggi. Ia datang membawa beberapa masker kain, kotak P3K, dan papan peringatan keselamatan kerja. "Ini bisa bantu buat memenuhi standar dinas, kan?" katanya. Tanpa banyak basa-basi, Ari menoleh dengan kaget. "Kamu serius?" Citra mengangguk. "Saya kebetulan ikut forum komunitas dokter dan pengusaha muda. Kami sering sosialisasi UKM. Saya tahu kamu sedang berjuang. Saya cuma bantu semampu saya." Ari hanya bisa mengangguk dan berterima kasih. Kali ini,
Tak ada senyum sinis atau raut meremehkan di wajah Citra. Yang ada hanyalah tatapan hangat dan, entah mengapa, sedikit rasa bersalah yang belum hilang sepenuhnya. Sejak saat itu, interaksi mereka semakin intens. Citra mulai mampir bukan hanya sebagai pelanggan, tapi sebagai teman bicara. Kadang mereka berbincang soal kesehatan, kadang soal cita-cita, kadang hanya duduk diam sambil menikmati gorengan di warung pojok. Di tengah perjuangannya, kehadiran Citra perlahan menjadi oase. Walau Ari tak pernah mengungkapkan perasaannya, dalam diam ia mulai menyadari. Ia tak hanya ingin membuktikan dirinya pada dunia. Ia ingin membuktikannya pada Citra. Namun ujian belum usai. Beberapa hari sebelum batas waktu yang ditentukan dinas, Ari mendapat kabar bahwa proposalnya ditolak. Dana pinjaman dari koperasi juga belum turun karena alasan administrasi. Sementara tabungan hampir habis untuk membeli bahan bangunan dan alat keselamatan. Ia merasa waktu mengejarnya seperti bayangan yang semakin panjang saat matahari tenggelam. Malam itu, Ari duduk di lantai kamar, memandangi semua nota pembelian, laporan keuangan, dan dokumen yang berceceran. Hatinya sesak. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, ia merasa ingin menangis. Citra menelepon. "Kamu kenapa nggak ngangkat tadi?" Suaranya khawatir. Ari diam sejenak, lalu menjawab, "Aku cuman capek." "Kalau kamu butuh bantuan, bilang. Jangan simpan sendiri, Ari," kata Citra lembut. "Tapi aku bukan siapa-siapa. Aku cuma tukang bengkel. Kamu dokter. Dunia kita beda, Cit. Bahkan untuk sekadar bantu, kamu aja harus sembunyi-sembunyi dari rekanmu." Citra terdiam lama di ujung telepon, lalu berkata pelan, "Siapa bilang dunia kita beda? Mungkin kita memang lahir di tempat berbeda. Tapi aku belajar banyak dari kamu. Soal apa itu hati yang tulus? Aku malu karena dulu sempat meremehkanmu." Kalimat itu membuat Ari terdiam, tapi dalam diamnya, perasaannya tumbuh. Namun belum sempat ia menjawab, satu kabar buruk datang keesokan harinya. Ibunya jatuh pingsan di dapur saat menyiapkan sarapan. Ari membawanya ke klinik terdekat, dan hasil pemeriksaan awal menyatakan bahwa Bu Ratna mengidap penyakit kronis lambung dan anemia berat. Ia butuh perawatan intensif dan pendampingan harian. Kini Ari dihadapkan pada dua kenyataan. Bengkelnya nyaris ditutup, dan ibunya yang paling ia cintai sedang dalam kondisi kritis. Dan ketika ia kembali ke bengkel sore itu, surat kedua dari dinas telah ditempelkan di pintu. Peringatan terakhir sebelum penutupan. Ari berdiri lama di depan pintu bengkel yang setengah terbuka, memandangi ruang kecil yang menjadi saksi setiap tetes keringat dan doanya. Hatinya tercekat, semua upayanya terasa sia-sia. Ia menatap langit yang mulai mendung, dan untuk pertama kalinya bertanya dalam hati, "Apa aku harus menyerah?" Tapi jauh di lubuk hatinya, suara ibunya masih terdengar. "Jangan patah, ya, nak." Ari menggenggam kata-kata itu erat-erat. Meski kenyataan di hadapannya terasa lebih kuat untuk meruntuhkan segalanya. Bengkelnya terancam tutup dalam hitungan hari. Ibunya sakit, perlu biaya pengobatan dan perhatian penuh. Tabungan telah habis, dan waktu seperti mencengkeramnya tanpa belas kasih. Hari-hari berikutnya berubah menjadi pergulatan batin yang melelahkan. Di pagi hari, ia mengurus ibunya yang mulai sulit berjalan dan hanya bisa makan bubur. Siang hingga sore, ia mengais harapan di bengkel, menyervis kendaraan seadanya dengan senyum yang dipaksakan. Malam hari, ia bergulat dengan pikiran, membuka laptop, menulis ulang proposal, mencari-cari nomor kontak lembaga bantuan yang belum ia hubungi. Namun satu persatu pintu yang diketuknya menolak. "Maaf, kami tidak menerima permohonan individu. Dana sudah habis. Kami akan pertimbangkan tahun depan." Sementara deadline dari dinas tinggal 3 hari lagi. Puncaknya terjadi saat ibunya kembali jatuh pingsan. Kali ini lebih parah. Dokter menyarankan rawat inap dan transfusi darah segera, tapi biayanya tak sedikit. Ari menatap kertas estimasi biaya sambil menggenggam tangan ibunya yang mulai dingin.
Malam itu, Ari duduk sendiri di pelataran rumah sakit. Angin malam menusuk kulit, tapi yang lebih dingin adalah kenyataan. Ia harus memilih. Mengorbankan bengkel, atau menunda pengobatan ibunya. Menyerah pada impiannya, atau membahayakan satu-satunya keluarga yang ia punya. Ia menangis dalam diam. Tangannya gemetar saat membuka aplikasi perbankan dan melihat saldo yang tersisa. Tidak cukup bahkan untuk 2 hari perawatan. Lalu, sesuatu yang tak ia duga terjadi. Citra datang. Dengan jas putihnya yang masih berbau disinfektan, wajah letih dan mata sembab. Ia duduk di samping Ari tanpa berkata apa-apa selama beberapa menit. Hanya duduk, dan membiarkan keheningan berbicara. Akhirnya ia berkata, "Aku dengar dari Bu Erna, tetangga kamu, soal ibumu. Aku juga dengar dari teman di dinas, tentang bengkelmu." Ari menghela napas. "Iya, sepertinya semuanya mau pergi dari aku bersamaan." Citra menatapnya lama. "Ari, aku tahu kamu orang yang nggak suka minta-minta. Tapi kamu juga manusia. Kamu boleh rapuh. Kamu boleh lelah. Bahkan kamu boleh menangis." Ari menggeleng pelan. "Aku takut, Cit. Takut kalau semua ini sia-sia. Kalau ternyata aku memang cuma montir jalanan yang bermimpi terlalu tinggi." Tanpa aba-aba, Citra meraih tangannya dan menggenggam erat. "Kamu bukan cuma montir. Kamu adalah orang yang punya hati besar, punya mimpi yang jujur, dan semangat yang tidak banyak orang punya. Aku tahu karena aku sudah lihat semuanya sendiri." Ari menatap Citra. Matanya merah, tapi ada cahaya kecil yang menyala kembali. "Aku sudah berpikir matang," lanjut Citra. "Aku akan bantu biaya pengobatan ibumu. Dan aku juga punya kenalan yang bisa bantu evaluasi bengkelmu supaya sesuai standar. Tapi kamu harus janji satu hal." "Apa?" tanya Ari. "Pelan. Jangan pernah lagi meragukan dirimu sendiri." Bantuan Citra datang tak hanya dalam bentuk uang. Ia membawa seorang kenalannya yang merupakan arsitek sipil untuk membantu mendesain ulang bagian dalam bengkel agar ventilasi dan pengelolaan limbahnya sesuai ketentuan. Ia juga mengenalkan Ari pada komunitas mekanik muda yang membuka peluang kerjasama dan pelatihan bersertifikat. Ari bekerja tanpa henti. Ia mengecat ulang bengkel dengan cat sumbangan dari tetangga yang bersimpati. Ia membuat sistem drainase sederhana dari pipa bekas, menggali saluran air sendiri dengan sekop, dan membangun rak-rak baru untuk menyusun peralatan dengan rapi. Malam hari, ia tidur di bengkel agar bisa menyelesaikan semuanya tepat waktu. Tapi meski segala usaha sudah dilakukan, di hari terakhir tenggat waktu, tim dari dinas datang untuk inspeksi dan menemukan bahwa atap permanen bengkel belum selesai, dibangun karena hujan deras selama 2 hari berturut-turut. Meski semua aspek lainnya dinyatakan lolos, satu poin itu dianggap krusial. Kepala tim menggeleng. "Kami sangat menghargai kerja keras Anda, Pak Ari. Tapi sesuai aturan, kami tidak bisa memberikan izin jika atap belum permanen." Ari nyaris ambruk. Citra yang berdiri di belakangnya langsung melangkah maju. Ia berbicara lantang namun sopan, dengan keyakinan penuh, memohon kebijakan khusus dengan mengajukan surat pernyataan jaminan dan bukti kemajuan renovasi. Akhirnya, setelah diskusi panjang, pihak dinas memberi perpanjangan waktu 7 hari sebagai toleransi terakhir. Ari tak menyia-nyiakan kesempatan itu. Bersama pemuda kampung, ia membangun atap dari baja ringan yang kuat. Mereka bekerja siang dan malam, saling bahu-membahu. Seminggu kemudian, saat inspeksi ulang datang, bengkel Ari akhirnya dinyatakan resmi lolos verifikasi. Ia berdiri di depan, bengkel barunya, bersih, teratur, dan kini telah berizin penuh dengan air mata haru di mata. Di sampingnya, Bu Ratna tersenyum lemah dari kursi roda. Dan Citra berdiri di sisi lainnya, memandangnya dengan bangga. Tapi yang belum Ari tahu, ada satu kejutan lagi yang menunggunya. Sebuah pilihan yang akan mengubah segalanya. Kejutan itu datang 2 minggu setelah bengkelnya resmi dibuka kembali dalam sebuah amplop putih dengan stempel rumah sakit tempat Citra bekerja. Di dalamnya hanya ada 2 lembar, satu surat undangan resmi untuk menghadiri seminar kesehatan masyarakat, dan satu surat dari Citra. Ari membaca perlahan. Setiap kata seperti ditulis dengan hati-hati, penuh perasaan dan kejujuran.
Citra mengungkapkan bahwa ia akan dipindah tugaskan keluar kota sebagai bagian dari program pengabdian di daerah terpencil selama 2 tahun. Keputusan itu bukan karena ingin menjauh, tapi karena ingin menata ulang makna hidup dan pengabdian, yang, dalam diam, telah terinspirasi dari Ari. Aku pergi bukan untuk menjauh, tapi untuk kembali dengan tujuan yang lebih utuh. Tulis Citra. Kalimat terakhir membuat jantung Ari berdetak lebih cepat. Kalau saat aku kembali nanti, kamu masih ingin berbagi masa depan, aku akan kembali, bukan hanya sebagai sahabatmu, tapi sebagai seseorang yang siap membangun hidup bersamamu. Ari menggenggam surat itu, lalu menatap bengkel kecilnya. Rasanya seperti baru saja mendapat pelita di tengah malam panjang. Tapi pelita, itu bukan hanya janji Citra, melainkan kesempatan untuk menjadi pribadi yang benar-benar siap. Ia sadar, ia tak bisa hanya menunggu. Maka ia mulai bergerak lebih jauh. Dengan bengkel yang kini sudah sah dan tertata, Ari mulai menggandeng komunitas pemuda pengangguran di kampungnya. Ia melatih mereka, membuka kelas mekanik gratis di hari Minggu. Ia bekerja sama dengan sekolah kejuruan di daerah, memberi pelatihan praktik dan membuka magang untuk anak-anak SMK Bu Ratna. Meski kesehatannya belum sepenuhnya pulih, menjadi penyemangat utama. Ia bahkan ikut membantu membuatkan makan siang untuk anak-anak magang, membawakan teh di sore hari, dan sering duduk di kursi depan bengkel sambil tersenyum. Waktu berjalan cepat. Setiap minggu terasa seperti sebulan. Setiap langkah kecil Ari menambah kekuatan dalam dirinya, dan diam-diam menyiapkan hati untuk hari itu, hari saat Citra kembali. Dan hari itu akhirnya datang. Citra kembali ke kota dengan kabar bahwa ia telah menyelesaikan masa pengabdiannya. Ia tampak lebih dewasa, lebih matang, dan senyumnya tetap sama, bahkan lebih hangat. Ia tak langsung menemui Ari. Sebaliknya, ia datang diam-diam ke bengkel seperti dulu. Duduk di bangku kayu kecil dekat rak oli, menunggu Ari menyadari kehadirannya. Saat Ari menoleh dan mata mereka bertemu, dunia seolah berhenti sebentar. "Pulang ya?" Ari bertanya pelan, hampir berbisik. Citra mengangguk. "Dan aku belum lupa janji yang kutulis di surat itu." Ari mendekat, menatap Citra dalam-dalam. Lalu, tanpa banyak kata, ia mengeluarkan kotak kecil dari sakunya. Kotak sederhana dari kayu, berisi sebuah cincin yang dibentuknya sendiri dari logam bekas mesin motor. Lalu dilapisi emas dari hasil tabungannya. "Citra," katanya, suara bergetar, "aku nggak punya apa-apa selain niat. Dan cinta yang selama ini tumbuh dalam diam. Kalau kamu masih bersedia, maukah kamu jadi bagian dari cerita panjang hidupku?" Citra menahan air mata. Ia mengangguk, tak bisa berkata apa-apa. Pelukan mereka disambut oleh sorak-sorai kecil dari anak-anak magang yang diam-diam melihat dari jendela bengkel. Pernikahan, Ari dan Citra diadakan dengan sederhana, namun penuh kehangatan. Di pelaminan yang dibangun dari terpal dan bambu di halaman bengkel, mereka bersanding bukan sebagai dokter dan montir, tapi sebagai dua insan yang belajar saling menghargai, mencintai, dan tumbuh bersama. Orang-orang dari kampung datang, membawa makanan seadanya, menabur bunga dan tawa. Bahkan tim dari dinas yang dulu sempat hendak menutup bengkelnya kini hadir sebagai tamu kehormatan, memberikan piagam penghargaan untuk Ari atas kontribusinya terhadap pelatihan kerja pemuda. Bu Ratna duduk di barisan depan dengan gaun sederhana berwarna biru langit. Ia menangis haru melihat putra satu-satunya menemukan tempat berpulang yang baru. Seorang wanita yang dulu datang membawa pandangan meremehkan, kini berdiri tegak sebagai istri yang penuh rasa hormat. Malam hari, saat pesta selesai dan semua tamu pulang, Ari dan Citra duduk di bawah langit malam. Di atas kepala mereka, bintang-bintang bertaburan, seakan ikut menyaksikan perjalanan yang telah mereka lewati. "Kalau dipikir-pikir," kata Ari, "kita bertemu karena motormu mogok." Citra tertawa pelan. "Dan kamu tetap tidak mau aku servis motor sendiri," katanya, "biar aku punya alasan untuk datang ke bengkel." Ari tersenyum. "Dan sekarang kamu punya alasan lebih kuat." Citra menoleh. "Apa itu?" "Karena sekarang bengkel ini rumah kita.
Kalimat itu menggantung lembut di antara mereka, di bawah langit yang bertabur bintang. Dan sejak malam itu, bengkel kecil yang dulu nyaris diruntuhkan oleh hujan dan rintangan kini berdiri sebagai simbol perjuangan, cinta, dan keberanian untuk bertahan. Hari-hari berlalu seperti lembar-lembar buku yang ditulis dengan penuh makna. Ari dan Citra tidak hidup dengan mewah, tapi mereka hidup dengan arah. Setiap pagi, suara alat bengkel yang bersahut-sahutan bercampur dengan tawa anak-anak magang dan sapaan warga yang lewat. Citra, meski tetap aktif sebagai dokter, sering menyempatkan diri untuk memberikan edukasi kesehatan bagi keluarga para pekerja bengkel. Kehidupan mereka bukan tanpa cobaan. Ada bulan-bulan ketika bengkel sepi pelanggan, ketika kebutuhan rumah tangga dan perawatan Bu Ratna menumpuk. Tapi tidak seperti dulu, Ari tak lagi menghadapi semua itu sendirian. Setiap rintangan menjadi lebih ringan, karena ada tangan yang menggenggamnya, erat, mengingatkannya untuk tetap berdiri. Suatu hari, Ari diundang menjadi pembicara dalam seminar kewirausahaan muda. Di hadapan ratusan anak muda, ia berdiri dengan sederhana, masih mengenakan jaket kerja lusuhnya, tapi dengan sorot mata yang mantap. "Saya bukan lulusan universitas," katanya jujur. "Saya cuma anak yatim yang dulu hanya punya obeng dan mimpi." Ia menceritakan tentang hari-hari penuh debu dan penolakan, tentang saat-saat hampir menyerah, dan tentang orang-orang yang datang memberi cahaya di saat tergelap. Saat menyebut nama Citra, matanya berkaca-kaca. "Jangan takut bermimpi besar, meski kamu datang dari tempat yang kecil. Kadang Tuhan memang tidak langsung memberikan kemudahan, tapi Ia selalu menyisipkan orang-orang baik dalam perjalananmu." Tepuk tangan panjang menggema di aula. Tapi bukan itu yang membuat Ari bangga. Yang membuatnya benar-benar bersyukur adalah ketika seorang remaja laki-laki dari kampung sebelah menghampirinya setelah seminar dan berkata, "Mas Ari, aku juga anak yatim. Tapi setelah dengar cerita Mas, aku jadi yakin, aku juga bisa punya masa depan." Malam itu, Ari duduk di samping Citra yang tengah menggendong bayi perempuan mereka. Lahir tepat 9 bulan setelah pernikahan mereka, dan diberi nama Ratna Dewi, gabungan nama ibu Ari dan makna permata kehidupan. "Kadang aku masih nggak percaya semua ini nyata," kata Ari pelan. Citra tersenyum, mencium dahi suaminya. "Semua ini nyata karena kamu nggak pernah berhenti melangkah." Dan begitulah, kisah seorang pemuda yatim yang dulu diremehkan oleh dokter cantik kini menjadi kisah tentang bagaimana cinta bisa tumbuh dari luka, dan harapan bisa muncul dari puing-puing kegagalan. Citra, yang dahulu datang dengan keraguan dan ego, kini menjadi bagian dari keluarga yang dibangunnya sendiri. Ia belajar bahwa gelar dan status bukanlah penentu nilai seseorang, melainkan bagaimana seseorang berjuang, menghargai hidup, dan mencintai dengan tulus. Ari, yang dulu selalu memalingkan wajah saat merasa kalah, kini mampu berdiri tegak bukan karena ia kuat, tapi karena ia berani mengakui kelemahan dan bangkit dari sana. Bengkel mereka kini bukan sekadar tempat servis kendaraan. Ia telah berubah menjadi pusat pelatihan, tempat berbagi cerita, dan rumah bagi anak-anak muda yang pernah kehilangan arah. Nama bengkel itu kini dikenal luas. Bengkel Kehidupan, dengan slogan yang terpampang di dinding depan. Karena setiap mesin yang rusak pun bisa diperbaiki. Apalagi hati dan harapan. Dan di sudut kecil bengkel itu, tergantung foto tua. Seorang pemuda dengan baju montir, tersenyum malu-malu di sebelah seorang perempuan dengan jas dokter. Di belakang mereka, berdiri seorang wanita tua yang duduk di kursi roda, memandang mereka penuh cinta. Foto itu menjadi pengingat bahwa kisah nyata bukan hanya tentang siapa yang berhasil, tapi tentang siapa yang terus memilih untuk tidak menyerah, bahwa tak ada mimpi yang terlalu besar, dan tak ada hati yang terlalu rusak untuk disembuhkan. Di penghujung cerita ini, kita belajar satu hal. Tidak semua yang diremehkan akan tetap rendah. Kadang, mereka hanya sedang menunggu waktu untuk bersinar, dan mereka yang bersinar paling terang, biasanya lahir dari kegelapan yang paling pekat. Seperti Ari, seperti Citra, seperti cinta yang tak pernah menyerah pada keraguan. Pagi itu, matahari bersinar hangat